Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, dialog kita kali ini masih berkenaan dengan doa iftitah. Pada doa iftitah yang panjang, sebagai kelanjutan dari tema-tema sebelumnya yang kita kutip dari kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah karya Ibnu Arabi. Kali ini kita sampai pada bacaan doa Zalamtu nafsi wa'taraftu bidzambi. Aku telah menzalimi diriku dan aku mengakui dosaku. Untuk itu dialog ini kita angkat dengan judul Antara Aku dan Dosaku. Saudara, di antara suara malam yang nyaris padam, di beranda rumah tua tempat benang-benang dibiarkan tergantung, Pengelana duduk bersila. Wajahnya suram, matanya tak sepenuhnya berani memandang langit. Penenun masih setia dengan tenunannya, namun kali ini ia seakan sedang menenun keheningan itu sendiri. Maka berkatalah pengelana, penenun, pada malam ini aku membaca kembali doa itu. Doa yang bahkan belum masuk ke inti solat, tapi sudah membuatku tertunduk dalam lumpur dosa. Zalamtu nafsi wa'taraftu bidzambi. Aku akui, aku telah menzalimi diriku sendiri. Namun hatiku bertanya-tanya, ada apa dengan doa ini? Dan mengapa harus mengaku? Penenun mengangguk perlahan lalu berkata, karena mengaku bukan sekedar berkata, tapi menyingkap sesuatu di hadapan yang maha melihat. Doa itu bukan hanya tentang permintaan ampun, tapi pengakuan bahwa engkau tahu dan dia lebih tahu. Ketika engkau berkata zalamtu nafsi, itu bukan sekedar pengakuan moral. Itu adalah bentuk pengembalian diri setelah begitu lama terpecah. Kata pengelana, lalu ketika aku ucapkan faghfirli dzunubi, apakah aku sedang berharap dia menutupi aibku? Penenun meletakkan benang, menatap lalu berkata, justru karena itu doa itu diawali dengan zalamtu nafsi. Engkau mengaku sebelum bermunajat, agar engkau tahu batasan antara engkau dan dia. Dan engkau tahu betapa jauhnya celah antara langit yang kau pandang dan lumpur tempat kakimu berpijak. Kata pengelana, tapi aku takut. Aku takut jika dosa-dosaku dihadirkan di hadapanku, lalu aku kehilangan rasa malu. Atau lebih menakutkan lagi jika aku melihat dosa-dosaku, tapi malah membanggakannya. Seperti yang dikatakan di kitab itu. Fa'akunu biha mudniban. Penenun tersenyum lembut dan berkata, maka itulah mengapa engkau berkata, ba'id baini wa baina khotoya. Jauhkan antara aku dan kesalahan-kesalahanku. Bukan sekedar hapus, tapi pisahkan. Seperti engkau memisahkan antara timur dan barat. Kata pengelana, tapi bagaimana mungkin aku bisa benar-benar jauh dari dosaku? Bukankah ia melekat dalam ingatan, dalam bekas, dalam rasa bersalah? Kata penenun, itulah rahasia pengelana. Ibnu Arabi berkata, fa'innaka in ashhadtani zunubi walam tasturha anni mana'anil haya'u waddahsyu. Sungguh, jika engkau memperlihatkan kepadaku dosa-dosaku dan tidak menutupinya dariku, maka rasa malu dan keterperanjatan akan menghalangiku untuk mendekat kepadamu. Maka jangan engkau tampakkan dosa itu kepadaku, agar aku tetap dalam kehinaan yang menyelamatkan. Kata pengelana, jadi mengakui dosa bukan agar dosa itu ditampilkan, tapi agar Allah menutupinya, agar aku tidak sibuk memelihara rasa aman palsu. Kata penenun, ya, engkau bukan meminta ampunan dalam bentuk kata, tapi meminta agar hatimu tidak dikotori oleh kehadiran dosa itu lagi, agar engkau tidak terputus dari rahmat karena kau merasa terlalu najis, dan agar kau tidak tertipu oleh ibadah karena merasa suci. Malam menjadi lebih sunyi, hanya suara desir angin dan getar makna yang menggema
pengelana menunduk lebih dalam, seolah doa iftitah itu belum usai di hatinya, meski lisannya telah membacanya sejak tadi. Kata pengelana pelan, "Penenun, mengapa doa ini diletakkan sebelum kita membaca Al-Fatihah?" Kata penenun, "Karena engkau tak bisa menghadap jika tak sadar siapa dirimu, dan tidak bisa masuk hadirat jika tak bawa luka dan malu. Itulah tawajuh. Menghadap bukan dengan wajah bersih, tapi dengan wajah yang ditundukkan oleh keinsafan." Kata pengelana, "Maka sungguh, jika aku bisa menangis saat membaca Zalamtu Nafsi, mungkin solatku telah dimulai sebelum aku membaca Al-Fatihah." Saudara, dialog berhenti, tapi tenunan makna dalam dada pengelana masih terus menjalar. Sebab ia tahu doa iftitah bukan sekedar pembuka, melainkan kunci yang menyingkap siapa sebenarnya yang sedang menghadap dan siapa yang sedang dihadapi. Saudara, demikian penyampaian kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ikuti dialog-dialog lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.